Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah membayangkan betapa pentingnya memo dan email di dalam korespondensi bisnis? Dan bagaimana cara Anda menyusun sebuah memo ataupun email yang tepat sasaran? Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah penulisan surat bisnis, business correspondence atau korespondensi bisnis. Kali ini saya sampaikan quotes dari Pak Bob Sadino bahwa orang goblok sulit dapat pekerjaan, akhirnya buka usaha sendiri, dan setelah bisnisnya berkembang, justru orang goblok lah yang akan mempekerjakan orang pintar. Jadi diasumsikan bahwa yang berani buka usaha justru orang-orang yang goblok, dan orang-orang pintar lebih senang mencari pekerjaan. Semoga suatu hari Anda termasuk orang-orang yang memberikan pekerjaan bagi orang-orang pintar, ya. Amin. Teman-teman, masuk ke sesi keempat, memo dan email. Apa itu memo dan email? Silakan mengikuti slide-slide saya berikut ini. Memo atau kata panjangnya memorandum adalah tipe dokumen yang digunakan untuk komunikasi internal antara karyawan dan antar karyawan perusahaan, ya. Jadi memo itu adalah dokumen yang digunakan untuk berkomunikasi internal antar karyawan perusahaan. Memo dalam dunia bisnis sudah bisa dikatakan teruji, dan apabila ditulis dengan benar maka dapat membantu melancarkan urusan pekerjaan, ya. Jadi kalau memo itu ditulis dengan benar, maka bisa membantu melancarkan urusan pekerjaan. Nah, memo itu biasanya ditulis pada ruang lingkup yang kecil pada lingkungan internal perusahaan. Jadi memo itu biasanya bukan untuk semuanya dalam skop yang luas sekali, tapi biasanya lingkup kecil, misalkan di dalam bagian pengadaan, di dalam bagian keuangan, kira-kira seperti itu, ya. Jadi dalam lingkup-lingkup kecil pada lingkungan internal perusahaan. Nah, memo bisa dibedakan menjadi memo resmi dan memo tidak resmi. Memo resmi dilakukan pada perusahaan, instansi, organisasi yang dibuat oleh pimpinan dan diberikan pada pegawai untuk melakukan tugas. Jadi memo resmi itu dari atasan, dari pimpinan, ditujukan kepada timnya agar melaksanakan tugas. Sedangkan kalau memo tidak resmi adalah memo yang dibikin oleh perseorangan atau pribadi yang ditujukan untuk pribadi yang lain atau orang lain yang memiliki hubungan lebih personal. Jadi kalau memo di dalam perusahaan dari atasan atau pimpinan kepada tim itu memo resmi. Tapi kalau memo antar teman, antar karyawan, itu memo tidak resmi. Struktur pembuatan memo. Memo penulisannya singkat, padat, dan jelas, ya. Meskipun singkat, padat dan jelas, tetapi isi dari memo itu dapat tersampaikan dengan baik serta dapat dimengerti oleh pihak yang menerima memo, ya. Bisa jadi penulisan memo tidak menggunakan kop surat, dan setiap perusahaan biasanya memang memiliki format-format yang berbeda. Tapi meskipun berbeda, perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi secara substansi yang saya ketahui sama saja, ya. Nah, terkait dengan pembuatan memo, maka langkah pertama adalah membuat kop memo. Kop memo ini tergantung dengan kebijakan perusahaan. Jadi tujuan kop ini sama dengan surat-surat yang lainnya. Jadi untuk memudahkan dalam mengetahui instansi atau organisasi apa yang mengirimkan surat tersebut. Nah, di bawah
kop memo itu, maka terdapat tulisan memo atau memo atau memorandum, mana yang kita pilih bebas. Boleh memo, boleh memorandum. Pembuatan memo berikutnya adalah tambahkan pengirim dan penerima serta tanggal. Jadi pengirim, menerima penting disertakan untuk memudahkan mengetahui memo itu dari siapa, untuk siapa, dan dibikinnya tanggal berapa. Ya, jadi di dalam memo itu harus jelas siapa pengirimnya, siapa penerimanya, dan tanggalnya kapan. Nah, masuk kepada menulis tujuan dan isi surat. Isi memo itu bisa berupa perintah, saran, pendapat, di mana harus menggunakan bahasa sopan, formal, padat, singkat, dan jelas. Ya, jadi kalau kita nulis memo itu harus menggunakan bahasa sopan, formal, padat, singkat, dan jelas. Untuk menandakan tingkat keresmian dari memo itu, maka sebaiknya atau seharusnya diberikan tanda tangan dari memo itu. Ya. Nah, ini adalah contoh memo. Ada kop memonya, di atasnya ada kop perusahaannya, di bawah kop memo perusahaan itu ada tulisan memo. Lalu siapa pengirim, siapa menerima, dan tanggal berapa. Perihalnya apa, isinya apa, harus ada tanda tangannya. Jadi ini adalah contoh memo. Bisa jadi ini adalah memo yang resmi karena ini dari atasan ke bawahan. Setelah kita belajar sama-sama mengenai memo, maka kita masuk ke email. Email, pasti Anda semua sudah tahu mengenai email, electronic mail, surat elektronik. Di mana fungsi dari email adalah alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Jadi surat elektronik di mana perlu perantara teknologi. Apa itu perantara teknologinya? Boleh komputer, boleh laptop, boleh smartphone, tapi harus terhubung dengan jaringan internet. Nah, email itu bisa digunakan untuk mengirimkan data. Jadi selain pesan juga bisa mengirimkan data dalam bentuk file teks, gambar, audio, ataupun video. Dengan menggunakan email, maka aktivitas pengiriman data, aktivitas pengiriman surat menyurat menjadi lebih mudah. Tidak hanya mudah, tapi juga murah dan cepat jika dibandingkan menggunakan jasa manusia atau pos. Anda bayangkan suatu malam Anda kirim email, Anda kirim skripsi ke dosen pembimbing Anda misalkan. Tentu hanya dalam hitungan menit data yang Anda kirim, file yang Anda kirim sudah diterima oleh dosen pembimbing Anda. Coba Anda bandingkan jika Anda harus mengirim skripsi Anda menggunakan jasa manusia atau pos atau kurir, maka tentu tidak mudah, tidak murah, dan tidak cepat. Jadi itulah hebatnya email, ya. Nah, dewasa ini atau di hari-hari ini, email telah menjadi pilihan utama dalam komunikasi bisnis, di mana sebagian besar dari kita mengirimkan lebih banyak email bisnis daripada bentuk komunikasi bisnis lainnya. Nah, email sangatlah penting, dan email yang bagus juga bisa mengarah pada kesuksesan bisnisnya. Sementara kalau emailnya buruk bisa membahayakan hubungan profesionalnya, bahkan menggagalkan proyek atau bahkan menyebabkan reputasi yang turun. Nah, apa sih fungsi email itu gitu ya? Fungsi email yang pertama adalah sebagai identitas diri secara personal. Anda tentu lebih familiar mungkin dibanding saya bahwa di era digital sekarang itu
email sering digunakan sebagai cara untuk mengkonfirmasi identitas, ya. Pada saat layanan seperti jasa keuangan digital, pembelian online, sampai aktivasi telepon genggam, seringkali menggunakan sarana email untuk memverifikasi identitas penggunanya. Jadi begitu banyak hal yang sekarang dikonfirmasi melalui email, ya. Kira-kira seperti itu. Lalu fungsi berikutnya adalah alat mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial. Anda juga pasti tahu bahwa kalau kita mau ikut situs-situs itu, salah satunya kita ditanya email kita apa. Jadi, kalau kita nggak punya email, maka kita nggak bisa mendaftarkan diri di situs-situs itu. Sehingga kalau kita punya email, bisa difungsikan sebagai alat untuk mendaftarkan diri di situs-situs tersebut. Ya. Lalu fungsi yang terakhir, email bisa sebagai media promosi. Banyak produk ataupun jasa yang menggunakan alamat email pelanggannya sebagai sarana mempromosikan bisnisnya. Misalkan saya berdinas keluar kota, saya menginap di hotel, misalkan hotel, lalu biasanya saya ditanya alamat emailnya apa. Nah, setelah hotel itu mengetahui alamat email tamunya, maka email-email, akun-akun email pelanggan-pelanggan hotel itu bisa digunakan sebagai sasaran untuk mempromosikan bisnisnya. Sehingga saya sering mendapatkan update dari hotel ataupun dari usaha lainnya, jika ada promosi-promosi yang lainnya, ya. Jadi email bisa sebagai media promosi. Beberapa tahun lalu ada satu kampus yang berkembang pesat gara-gara kampus tersebut mengirim email kepada calon-calon mahasiswa yang potensial untuk bergabung di kampusnya. Jadi karena email itu sifatnya pribadi, sehingga email itu langsung masuk ke emailnya calon-calon mahasiswanya. Diharapkan ada ketertarikan setelah membaca email itu, ya. Jadi email bisa digunakan sebagai media promosi. Itulah 3 fungsi email yang bisa saya sampaikan. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengirim email yang baik dan benar. Pertama adalah, jangan lupa Anda harus mengisi subjek email Anda dengan spesifik, ya. Jadi di subjek email itu tulislah tujuan surat itu dikirim. Misalkan subjeknya Anda tulis permintaan pengadaan barang, atau penawaran pengisi acara seminar, atau ujian tengah semester gitu, ya. Itu adalah contoh subjek email yang spesifik. Berikutnya adalah gunakan alamat email yang profesional. Sangatlah dianjurkan pada saat Anda membuat alamat email, Anda menggunakan nama lengkap dan ditulis dengan tepat. Jadi kalau misalkan nama Anda Siti Fatimah, maka sangat dianjurkan Anda bikin alamat email yang langsung menyebut nama Anda, sitifatimah@gmail.com misalkan. Jadi saya beberapa kali mendapatkan alamat email yang sebagai pembaca kita kurang nyaman. Contoh, saya sebut aja nama, misalkan kutilang orang jahat misalkan @gmail.com misalkan. Itu pernah saya temuin seperti itu. Anda bisa bayangkan, kalau dari nama emailnya saja sudah menganalogkan dia dengan kondisi orang jahat, maka
bisa jadi penerima email itu akan mengasosiasikan pengirim email itu sebagai orang jahat. Jadi sebaiknya kalau Anda bikin email itu bikinlah yang profesional. Lebih bagus kalau nama lengkap Anda ditampilkan di sana, ya. Tulis salam pembuka di setiap email. Jadi selalu gunakan salam pembuka di setiap email yang Anda kirimkan. Pergunakan tanda baca dengan baik. Jadi pastikan Anda menggunakan tanda baca dengan baik dan benar saat menulis email. Karena jika Anda tidak teliti, maka bisa jadi pesan yang Anda maksudkan tidak tertangkap dengan baik oleh si pembaca email, ya. Berikutnya adalah pergunakan kata-kata umum dan sesuai kaidah bahasa, ya. Di Indonesia itu ada banyak sekali budaya dan bahasa. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman atau ketidakmengertian, maka sebaiknya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga penangkapan pembaca kita, apapun dari sukunya, apapun budayanya, akan sama, ya. Karena saking banyaknya budaya dan bahasa di Indonesia. Nah, meskipun tidak selalu email itu membahas hal formal, tapi sebaiknya hindari menulis humor atau lelucon dalam email. Kenapa? Karena khawatir pembacanya menjadi misinterpretasi, menganggap bahwa kita tidak serius, menganggap kita tidak fokus kepada apa yang kita sampaikan, ya. Sehingga kalau bukan kepada orang yang sangat dekat dengan Anda, hindari menuliskan humor atau lelucon dalam email. Jelaskan tujuan Anda dengan baik dalam badan surat. Jadi pada saat Anda mengirim email, Anda harus membayangkan bahwa pembaca email Anda itu belum paham dengan apa yang akan Anda bicarakan. Nah, kalau Anda bisa membayangkan bahwa dia belum paham, maka Anda harus menuliskan tujuan Anda berkirim email itu di dalam badan email itu dengan jelas dan serinci mungkin, ya. Jadi Anda jangan membayangkan bahwa yang Anda maksud itu sudah pasti diketahui oleh pembaca email kita. Sehingga Anda harus menuliskan email itu sejelas mungkin agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi si pembacanya. Nah, sebelum Anda klik untuk kirim, maka sebaiknya Anda koreksi kembali, Anda baca kembali pesan yang akan Anda kirim dengan melakukan cek ulang, ya. Jangan sampai ada kesalahan ketik baik secara ejaan maupun tata bahasa, karena sekali lagi dikhawatirkan terjadi misinterpretasi bagi si pembaca email kita, ya. Itu adalah 8 panduan bagaimana cara mengirim email yang baik dan benar. Dengan demikian sesi keempat saya rasa sudah cukup. Sampai ketemu di sesi berikutnya dan terima kasih atas sesi ini. Jika ada pertanyaan silakan Anda posting di grup WA. Insya Allah saya akan menjawabnya di grup tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.